Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan membawakan tema tentang unit 1, sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, kita akan membahas tentang kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Ya, perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lainnya seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berkaitan dengan konflik. Mereka pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan Regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan dengan demikian memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam suatu provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Perbandingan nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayah adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayah berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini sering berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, tahun 1979 secara pihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Jadi di sini saya akan menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan. Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional Nomor 102 Tahun 2002 yang memutuskan Pulau Simpanan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Atas keputusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak ilegal terhadap pengelola kedua pulau tersebut. Padahal Malaysia bukanlah negara kepulauan dan ini membawa konsekuensi terhadap batas wilayah kelautan Malaysia. Jika merujuk pada UNCLOS 1982, harus terdapat batas wilayah kelautan. Merujuk pada UNCLOS hanya diperbolehkan Padahal Malaysia bukanlah negara kepulauan dan ini membawa konsekuensi terhadap batas wilayah kelautan. Malaysia jika merujuk pada UNCLOS 1982 harus diperbolehkan menarik pangkalan biasa atau garis pangkalan lurus. Dan itu berarti tidak diperbolehkan menarik garis pangkalan laut dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia tetap berpegangan teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landasan kontinen dihitung sejauh 200 mil. Lautan dari garis pangkalan UNCLOS 1982 pasal 76 dan 57. Selain itu, Indonesia telah lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan melalui deklarasi Juan 1957 yang
kemudian diperjuangkan masuk ke dalam forum UNCLOS. Setelah cukup lama berselisih pendapat hingga nyaris konflik terbuka tahun 2009, kedua negara tersebut bersepakat untuk mengakhiri perselisihan melakukan yang rajin, disebut juga ekskalasi. Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal sebagai SBY, Presiden Indonesia waktu itu bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik kedua negara. Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sketsa blok Abalat ini bagi pemerintah Indonesia melakukan Presiden SBY memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama dari pendiri ASEAN. Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Abalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempengan benua Kalimantan. Fakta ini adalah yang menjadi prinsip dan menguat keyakinan bahwa Abalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Akan membawakan tema tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pembahasan tema ini akan mengantarkan kita untuk mengetahui secara utuh tahap sengketa batas wilayah, termaksud kasus blok Ambalat yang cara penyelesaiannya menggunakan cara-cara damai atau sebagaimana menjadi aturan internasional. Penyelesaian sengketa antar negara secara damai merupakan cara yang paling ideal dan yang paling efektif daripada menempuh dengan cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Adapun cara-cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap paling tradisional, tetapi cukup efektif dalam menghadapi problem atau mencegah konflik dalam sengketa internasional. Yang kedua ada mediasi dan jasa-jasa baik atau mediation and good office. Mediasi dan negosiasi tidak jauh berbeda. Yang membedakan antara mereka berdua hanya adalah keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga sendiri itulah yang disebut dengan good office. Pihak ketiga disebut juga dengan mediator yang dimana tugasnya untuk membuat usaha-usaha atau mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dalam mediasi sendiri, pihak yang bersengketa sangat penting untuk mendengar atau mengambil solusi dari pihak ketiga. Hal ini dilakukan agar mediasi sendiri dapat terlaksanakan dan berjalan dengan baik. Yang ketiga ada konsilisasi. Konsilisasi memiliki dua arti. Yang pertama adalah metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara atau badan penyelidik dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak daripada salah satu yang bersengketa. Yang keempat ada penyelidikan atau inquiry. Pada tanggal 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebut dengan fact-finding atau pencarian fakta. Metode ini meniscayakan penyelidikan atau inquiry yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa, kemudian komisi yang mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai dengan penyelesaiannya. Yang kelima ada penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antar negara. Secara damai, PBB atau Lembaga International Court of Justice atau ICJ memberikan proses atau peran penting dalam penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK. Berdasarkan keterangan bab 6, diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Yang kedua, ketentuan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut.
UNCLOS merupakan singkatan dari United Nations Convention on the Large Sea, suatu lembaga di bawah naungan PBB. Sejak tahun 1982, Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak saat itu, semua negara termasuk Indonesia yang menjadi bagian atau anggota PBB wajib menetaati aturan yang terkandung dalam UNCLOS 1982 terkait aturan hukum laut. UNCLOS, jika dilihat akar sejarahnya, adalah hasil dari konvensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak tahun 1973 hingga 1982. Sampai saat ini, lebih dari 150 negara telah menyatakan bergabung dengan UNCLOS, termasuk Uni Eropa. Konvensi itu memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, karena Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan memperoleh pengakuan dunia internasional setelah diperjuangkan melalui forum UNCLOS selama 25 tahun. Negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam pemahaman ini, negara kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu. Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan itu kemudian diwujudkan dalam Deklarasi Juanda. 13 Desember 1957, Kepulauan Indonesia telah menjadi satu kesatuan politik, pertahanan, sosial budaya, dan ekonomi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang unit ketiga bagian pertama, yaitu penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah, yaitu pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberikan kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Indonesia sudah pasti akan menggunakan pasal 47 UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979. Yang kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan status QUO dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi sehingga timbul rasa percaya kedua belah pihak. Pola ini pernah dijalankan Indonesia, Australia dalam mengolah Selat Timur. Jika langkah pertama dan kedua gagal, maka perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional disebut dalam Jika langkah pertama dan langkah kedua gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun kemungkinan besar Malaysia tidak dapat menempuh langkah ini sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain seperti Singapura, Filipina, dan Thailand. Langkah ketiga masih gagal. Jalan terakhir dari penyelesaian ini adalah dengan membawanya ke Mahkamah Internasional.
Namun dalam kasus Ambalan dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan fakta lain yang valid dan kuat, jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal yang ada di UNCLOS 1982 sebenarnya menguntungkan Indonesia. Baik, yang kedua, sistem keamanan dan pertahanan di laut. Nah, di sini pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di laut, mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata jika memang dibutuhkan. Upaya menjaga keamanan di laut merupakan satu kesatuan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang pertama, untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dari negara wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut. Yang kedua, sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga, sistem pertahanan laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang kedua, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang memberi kewenangan dalam penegakan hukum di laut, termaksud pula tentang bagaimana menyikapi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain, termaksud sebagai berikut. Pasal 59 ayat yang kedua menyatakan bahwa yurisdiksi dengan penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan Kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Ayat yang ketiga menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Selanjutnya, Pasal 6 menyebutkan Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dari aturan undang-undang di atas, tampak jelas bahwa pemerintah Indonesia memberi perhatian serius dalam hal keamanan dan pertahanan di laut. Ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kedaulatan NKRI tidak hanya di darat, tetapi juga di semua sektor. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Bye-bye.